Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Diah Sinta Kusumaning Tias, pengampu mata kuliah akuntansi biaya, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Aditya Nofrizal dari kelas MJ 505. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan jawaban dari soal UAS NIM genap. Berikut adalah soalnya. Pada soal NIM genap memiliki topik penentuan harga pokok produk bersama dan produk sampingan yang terjadi dalam pengolahan kelapa sawit PT Agro Sejahtera Nusantara. Presentasi ini merupakan studi kasus komprehensif yang menjelaskan bagaimana perusahaan mengalokasikan biaya produksi bersama kepada produk-produk yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit, serta implikasi manajerial dari informasi biaya tersebut. Untuk penjelasannya, mari kita mulai. PT Agro Sejahtera Nusantara adalah perusahaan yang bergerak dalam pengolahan kelapa sawit. Dalam operasionalnya, perusahaan mengalami situasi yang unik, namun umum terjadi di industri pengolahan, yaitu dari satu proses produksi yang sama, tidak hanya menghasilkan satu produk, tetapi beberapa produk secara bersamaan. Produk-produk yang dihasilkan terdiri dari produk bersama, yaitu produk utama yang menjadi tujuan produksi, dan produk sampingan yang merupakan hasil ikutan dari proses tersebut. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengalokasikan total biaya produksi bersama sebesar 900 juta kepada masing-masing produk secara adil dan rasional. Ini penting karena informasi ini akan digunakan untuk penetapan harga, evaluasi profitabilitas, dan pengambilan keputusan strategis lainnya. Diketahui, dalam satu periode produksi, perusahaan menghasilkan 3 jenis produk. Produk pertama, CPO atau crude palm oil, dengan produksi 600 ton dan harga jual 10 juta rupiah per ton. Jika dihitung, total nilai jual CPO adalah 6 miliar. CPO ini dikategorikan sebagai produk bersama karena nilai ekonomisnya yang signifikan. Produk kedua, yaitu kernel atau inti sawit. Produksi kernel mencapai 300 ton dengan harga jual 7 juta per ton, atau total nilai jualnya sebesar 2,1 miliar rupiah. Kernel juga merupakan produk bersama karena memiliki nilai ekonomis yang substansial. Produk ketiga, yaitu serat sawit. Ini adalah produk sampingan yang dihasilkan sebagai hasil ikutan dari proses pengolahan. Hasil produksi serat sawit mencapai 200 ton dengan harga jual 1,5 juta rupiah per tonnya, atau jika ditotal senilai 300 juta rupiah. Meskipun memiliki nilai, serat sawit dikategorikan sebagai produk sampingan karena nilainya relatif kecil dibandingkan produk utama dan bukan merupakan tujuan dari produksi perusahaan. Sebelum kita masuk ke metode alokasi, penting untuk memahami perbedaan mendasar antara produk bersama dan produk sampingan. Produk bersama, dalam kasus ini adalah CPO dan kernel, memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, nilai ekonomisnya signifikan. Seperti yang kita lihat, CPO bernilai 6 miliar dan kernelnya sendiri 2,1 miliar. Yang kedua, produk-produk ini adalah tujuan utama dari proses produksi. Artinya, perusahaan memang bermaksud memproduksi kedua produk ini. Yang ketiga, karena nilai pentingnya, produk bersama memerlukan alokasi biaya yang cermat dan akurat. Di sisi lain, produk sampingan seperti serat sawit memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama, nilai ekonomisnya relatif kecil, yaitu hanya 300 juta atau sekitar 3,7% dari total nilai produk bersama. Kedua, ini adalah hasil ikutan,
bukan tujuan utama produksi. Yang ketiga, karena nilai relatifnya kecil, produk sampingan tidak memerlukan alokasi biaya yang serumit produk utamanya atau produk bersama. Pemahaman perbedaan ini sangat krusial karena akan mempengaruhi metode akuntansi yang akan kita gunakan. Sekarang, mari kita pahami konsep biaya bersama atau joint cost secara lebih mendalam. Joint cost adalah seluruh biaya produksi yang terjadi sebelum titik pisah, atau yang dalam akuntansi biaya kita sebut sebagai split off point. Titik pisah adalah titik dalam proses produksi di mana produk-produk yang berbeda mulai dapat diidentifikasi secara terpisah. Karakteristik unik dari joint cost adalah bahwa biaya ini tidak dapat diidentifikasi secara langsung ke salah satu produk tertentu. Mengapa? Karena pada saat biaya tersebut terjadi, produk-produk masih diproses secara bersamaan. Dalam kasus ini, total joint cost adalah 900 juta. Biaya ini mencakup bahan baku tandan buah segar, tenaga kerja untuk proses pengolahan awal, biaya overhead pabrik seperti listrik, pemeliharaan mesin, serta biaya-biaya lain yang terjadi sebelum CPO dan kernel ini terpisah. Karena ketidakmungkinan mengidentifikasi biaya secara langsung, maka kita memerlukan metode alokasi yang rasional dan sistematis. Nah, rekan-rekan mungkin bertanya, mengapa kita perlu repot-repot mengalokasikan biaya bersama? Bukankah lebih sederhana jika tidak dialokasikan? Saya akan menjelaskan 4 alasan fundamentalnya. Yang pertama, kepatuhan terhadap standar akuntansi. PSAK 14 yang mengadopsi Standar Akuntansi Internasional atau IAS 2 secara eksplisit mengharuskan perusahaan untuk menentukan harga pokok persediaan untuk setiap jenis produk. Tanpa alokasi, laporan keuangan kita tidak akan sesuai standar. Yang kedua, penetapan harga jual yang tepat. Bagaimana kita bisa menentukan harga jual yang menguntungkan jika kita tidak tahu berapa biaya produksi masing-masing produk? Informasi HPP yang akurat adalah dasar dari strategi pricing yang efektif. Yang ketiga, evaluasi profitabilitas produk. Manajemen perlu tahu produk mana yang lebih menguntungkan. Apakah CPO atau kernel yang memberikan margin lebih baik? Tanpa alokasi biaya, kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Yang keempat, pengambilan keputusan manajerial. Berbagai keputusan strategis seperti apakah kita harus memproduksi suatu produk, apakah kita harus melakukan proses lebih lanjut produk tersebut, semuanya memerlukan informasi biaya per produk yang akurat. Nah, ada beberapa metode untuk mengalokasikan joint cost. Tetapi, metode yang saya pilih dan yang paling umum digunakan adalah metode nilai jual relatif atau Relative Sales Value Method. Logika dasar metode ini adalah produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi dianggap menyerap lebih banyak biaya dalam proses produksi. Dengan kata lain, jika suatu produk dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, maka wajar jika produk tersebut menanggung porsi biaya yang lebih besar. Selanjutnya, mari kita lihat perhitungannya. Nilai jual CPO adalah 600 ton dikali 10 juta per ton, hasilnya adalah 6 miliar. Sedangkan nilai jual total kernel adalah 300 ton dikali 7 juta per ton, yang hasilnya 2,1 miliar. Pada tahap ini, perlu diperhatikan bahwa kita hanya menghitung produk bersama, CPO dan kernel. Produk sampingan, yaitu serat sawit, tidak dimasukkan dalam perhitungan nilai jual relatif ini. Mengapa? Karena sebagai produk sampingan, perlakuan akuntansinya akan berbeda. Topik ini akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi,
total nilai jual kedua produk bersama adalah 8,1 miliar. Angka ini yang akan menjadi basis perhitungan proporsi kita. Sekarang, kita menghitung proporsi masing-masing produk dari total nilai jual. Untuk CPO, 6 miliar dibagi 8,1 miliar dikali 100% menghasilkan 74,07%. Artinya, CPO mewakili 74,07% dari total nilai jual produk bersama. Ini adalah proporsi yang akan kita gunakan untuk mengalokasikan biaya ke CPO. Untuk kernel, 2,1 miliar dibagi 8,1 miliar dikali 100% menghasilkan 25,93%. Kernel mewakili 25,93% dari total nilai jual produk bersama. Pada CPO, karena nilai jualnya jauh lebih tinggi, akan menanggung sekitar 3/4 dari total biaya bersama. Sementara kernel akan menanggung sekitar 1/4. Hal ini mencerminkan kontribusi nilai ekonomis relatif dari masing-masing produk. Sebelum kita mengalokasikan 900 juta ke CPO dan kernel, ada satu langkah penting yang harus kita lakukan, yaitu menangani produk sampingan. Serat sawit sebagai produk sampingan memiliki nilai 300 juta rupiah. Ini adalah 33% dari total joint cost, yaitu sebesar 900 juta rupiah. Nilai sebesar ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam akuntansi biaya, ada dua metode untuk memperlakukan produk sampingan. Metode pertama adalah mencatat penjualan produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain. Artinya, joint cost sebesar 900 juta rupiah tidak dikurangi dan dialokasikan penuh ke CPO dan kernel. Sedangkan nilai produk serat sawit sebesar 300 juta akan masuk ke pendapatan lain-lain. Sedangkan metode kedua adalah metode pengurang biaya produksi. Dalam metode pengurang ini, nilai produk sampingan digunakan untuk mengurangi joint cost terlebih dahulu sebelum dialokasikan ke produk utama. Jadi, joint cost sebesar 900 juta dikurangi nilai serat sawit sebesar 300 juta menghasilkan joint cost neto sebesar 600 juta. Disclaimer terlebih dahulu, menurut saya, mengapa metode ini, metode pengurang biaya produksi, lebih cocok untuk diterapkan pada kasus ini? Karena mencerminkan realitas ekonomis bahwa produk sampingan ikut berkontribusi menutup biaya produksi, sehingga beban yang ditanggung produk utama seharusnya lebih rendah. Hal ini juga sesuai dengan PSAK 14 yang secara eksplisit mengatur perlakuan produk sampingan. Berikut merupakan ilustrasi penghitungan metode pendapatan lain-lain. Biaya CPO didapatkan dari mengalihkan proporsi 74,07% dengan total joint cost sebesar 900 juta rupiah, sehingga didapatkan biaya sebesar 666.666.667 rupiah. Sedangkan untuk biaya kernel, mengalihkan proporsi 25,93% dengan joint cost sebesar 900 juta rupiah, sehingga didapatkan biaya sebesar 233.333.333 rupiah. Nilai produk sampingan menjadi pendapatan tambahan. Berikut adalah penjurnalannya untuk mengakomodir pendapatan tambahan tersebut. Selanjutnya, merupakan perhitungan metode pengurang biaya produksi. Secara konsep, nilai realisasi bersih atau net realizable value dari produk sampingan digunakan untuk mengurangi total joint cost sebelum dialokasikan kepada produk utama. Berdasarkan PSAK 14 yang mengadopsi IAS 2,
bahwa biaya persediaan dari produk sampingan atau hasil ikutan yang secara individual tidak material dapat diukur berdasarkan harga jual dikurangi jumlah biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Dan penjumlahan ini dikurangkan dari biaya bahan yang terkait. Sehingga, untuk langkah awalnya, mencari joint cost netonya, yaitu mengurangkan antara joint cost awal sebesar 900 juta dengan nilai produk sampingan sebesar 300 juta. Didapatkan total joint cost neto yang akan dialokasikan sebesar 600 juta. Setelah mengurangi nilai produk sampingan, kita memiliki joint cost neto sebesar 600 juta yang akan dialokasikan berdasarkan proporsi yang sudah kita hitung. Untuk CPO, joint cost neto sebesar 600 juta dikali proporsi 74,07% menghasilkan alokasi biaya sebesar 444,44 juta rupiah. Sedangkan untuk kernel, joint cost neto 600 juta dikali proporsi 25,93% menghasilkan alokasi biaya sebesar 155.555.556 rupiah. Karena produksi CPO adalah 600 ton, maka biaya per ton adalah 444 juta dibagi 600 ton, menghasilkan 740.741 rupiah per tonnya. Sedangkan untuk kernel, dengan produksi 300 ton, biaya per tonnya adalah 155 juta dibagi 300 ton, menghasilkan 518.519 rupiah per ton. Dengan menggunakan metode pengurang biaya produksi, biaya produk utama turun dari 666,67 juta menjadi 444,44 juta untuk CPO. Biaya per ton CPO pun juga turun dari yang awalnya 1.111.111 rupiah menjadi 740.741 rupiah atau menghemat 33,3%. Biaya per ton pada kernel turun dari 777.778 rupiah menjadi 518.519 rupiah. Sama-sama menghemat 33,3%. Margin laba per unit produk utama lebih tinggi dari yang semulanya 88,89% menjadi 92,59%, yang mencerminkan realitas ekonomis bahwa produk sampingan berkontribusi untuk menutup biaya. Angka-angka tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai harga pokok produksi dalam laporan keuangan dan analisis manajerial. Sebelum masuk menuju ke bagian manfaat mengetahui HPP dan implikasinya terhadap keputusan manajemen, saya ingin menjelaskan sedikit implikasi bisnis dari hasil alokasi ini melalui analisis profitabilitas. Untuk CPO, harga jualnya adalah 10 juta per ton. Sementara HPP yang baru kita hitung adalah 740.741 rupiah per ton. Margin laba kotor per tonnya adalah 10 juta dikurangi 740.000, yaitu 9.259.259 rupiah. Dalam persentase, ini adalah margin 92,59%. Margin ini termasuk yang salah satu yang tinggi. Nah, untuk kernel, harga jual 7 juta per ton, HPP-nya 518.519 rupiah per ton, dan marginnya menjadi 6.481.481 rupiah. Dalam persentase, ini juga 92,59% atau sama dengan CPO. Nah, mengapa sama? Karena kita menggunakan metode nilai jual relatif yang mengalokasikan biaya proporsional dengan nilai jual. Apa arti margin 92,59%? Artinya, dari setiap 100 rupiah penjualan, biaya produksi
hanya Rp7,41. Sisanya Rp92,59 adalah laba kotor yang dapat digunakan untuk menutup biaya operasional dan menghasilkan laba bersih. Hal ini menunjukkan bahwa struktur biaya PT Agro Sejahtera Nusantara sangat efisien dan produk sangat kompetitif di pasar. Bahkan, jika harga pasar turun drastis, perusahaan masih memiliki buffer yang sangat besar. Nah, informasi harga pokok produksi yang akurat memberikan banyak manfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Pertama, penetapan harga jual yang kompetitif. Dengan mengetahui HPP yang hanya 740.000 untuk CPO dan 518 untuk kernelnya, manajemen memiliki fleksibilitas yang sangat besar pada strategi pricing. Manajemen bisa memberikan diskon besar untuk pelanggan, melakukan promosi khusus, atau menawarkan kontrak jangka panjang. Semuanya tanpa khawatir merugi karena margin yang sangat tinggi. Contoh ilustrasinya sebagai berikut. Pada penentuan harga jual minimum atau floor price, anggap misalkan margin yang ditetapkan perusahaan sebesar 20% dan 50%. Dengan mengetahui informasi HPP, manajemen perusahaan bisa mengetahui dan menetapkan berapa harga jual minimum produknya jika margin yang ditetapkan sekian. Begitu juga apabila terjadi perubahan harga jual di pasar. Anggaplah CPO dimungkinkan turun. Berdasarkan informasi HPP dan beberapa kemungkinan margin yang menjadi guide forecasting dalam menentukan harga minimumnya, jika harga CPO anjlok hingga 92,6%, manajemen pun masih belum merugi atau masih di break-even point-nya. Jika harganya anjlok lebih dari 92,6%, maka perusahaan juga harus melakukan perencanaan dan pengendalian biaya. Misalnya, menurunkan HPP CPO dari 740.000 menjadi 666.000 melalui perbaikan proses supaya lebih efektif lagi. Oke, yang selanjutnya adalah evaluasi profitabilitas per produk. Kita sekarang tahu bahwa CPO berkontribusi 5,5 miliar atau 74% dari total laba kotor. Sementara kernel berkontribusi 1,9 miliar atau 26%. Informasi ini membantu perusahaan untuk menentukan prioritas pemasaran dan alokasi sumber daya. Nah, selanjutnya, keputusan strategis seperti sell at split off melawan proses fooder. Misalnya, jika ada peluang untuk memproses CPO lebih lanjut menjadi refined palm oil, kita bisa melakukan analisis incremental untuk menentukan apakah itu menguntungkan atau tidak. Ilustrasinya sebagai berikut. Misalkan, CPO dapat diproses lebih lanjut menjadi refined palm oil dengan biaya proses lanjutannya Rp2 juta per ton. Nah, harga jual setelah proses ditetapkan sebesar Rp13.500.000 per tonnya. Dengan perhitungan berikut, setelah dihitung-hitung, proses lebih lanjut produk tersebut lebih menguntungkan karena produk perusahaan mendapatkan tambahan pendapatan Rp3,5 juta lebih besar dari biaya tambahan, yaitu biayanya Rp2 juta. Demikian presentasi saya mengenai analisis akuntansi biaya bersama di PT Agro Sejahtera Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat terbuka untuk menjawab pertanyaan atau diskusi lebih lanjut mengenai metodologi yang saya gunakan, hasil analisis, atau implementasi rekomendasi yang telah saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.